Selamat datang di channel Aji Pro. Kali ini kita akan membahas tentang kota Bandung. Kota Bandung memang terkenal dengan keindahannya, wisatanya, bahkan kulinernya itu terkenal. Kerajinan lokal, produsen-produsen, mantap lah pokoknya. Udaranya juga sedang lah, enak. Tapi kali ini kita bukan membahas tentang itu. Yang kita bahas adalah tempat angker di kota Bandung. Bukan angker yang minum, tapi angker yang horor. Jadi aku sudah mencari beberapa referensi mengenai tempat angker di kota Bandung. Bahkan aku sendiri pernah mengunjungi tempat tersebut. Salah satu tempatnya, nggak semuanya aku kunjungi. Yang pertama, ini adalah Rumah Kentang. Lokasinya ada di Jalan Aceh. Mungkin secara nama ini lucu, tapi tentang ceritanya, sejarahnya, ini bukan hal yang lucu atau untuk ditertawakan. Rumah Kentang ini pernah terkenal dan sampai diangkat menjadi film. Judul filmnya ya sama seperti namanya tadi, Rumah Kentang. Kalian bisa cari di internet. Lokasinya itu ada di Jalan Aceh. Dan orang-orang yang pernah ke sekitarnya itu pernah mencium bau kentang. Bau kentang yang sangat menyengat, padahal ini rumahnya kosong dan terkadang ada suara tangisan bayi. Banyak yang mempercayai bahwa rumah ini adalah tempat genderuwo karena ya biasanya kan kalau rumah kosong itu ada yang menempatinya, bukan dari kaum manusia, mungkin dari kaum gaib. Selain genderuwo, ada juga yang mempercayai bahwa ada tragedi dulunya di rumah ini. Katanya ada seorang ibu yang menjatuhkan bayinya. Tragis ceritanya, dan itu terjadi saat ibunya memasak kentang. Ya kalau kalian mau lihat filmnya, sekali lagi aku bilang kalian bisa cari di internet, Rumah Kentang. Yang kedua, Goa Belanda dan Goa Jepang. Ini sangat terkenal di Bandung. Kedua lokasi ini sebenarnya adalah tempat wisata. Ya tempat wisata biasa. Wisata hutan-hutan, keindahan alam, termasuk wisata pemandangan jadul karena ada Goa Jepang dan Goa Belanda. Kita bukan membahas tentang wisatanya, tapi kita akan membahas tentang apa cerita di balik dua goa ini. Dua goa ini sudah sering dijadikan sebagai tempat uji nyali. Kalian bisa cari di internet uji nyali di Goa Belanda, di Goa Jepang, itu banyak sekali videonya. Menurut kisah orang-orang, Goa Belanda ini sebagai tempat pembantaian orang Indonesia zaman penjajahan Belanda dulu, pembantaian pribumi. Sedangkan Goa Jepang itu sebagai tempat kerja paksa Romusa zaman Jepang. Jadi dengan cerita latar belakangnya seperti itu, kalian bisa bayangkan gimana suasana di tempat ini saat kalian memasukinya. Ya kalau rame-rame mungkin auranya biasa aja, tapi kalau dalam ajang uji nyali, kalian masuk sendiri, mungkin dalam malam hari. Kalau bisa sih masuk tamannya malam hari. Coba aja lah, kalian bisa rasakan gimana sensasinya. Selain itu, ada satu kata pantangan di kawasan ini. Kita tidak boleh menyebut kata lada. Lada ini merupakan nama tokoh leluhur yang sangat dihormati. Jadi nggak tahu dampaknya apa kalau disebutkan atau diteriakkan, tapi orang-orang sering bilang sebaiknya jangan menyebut kata lada di tempat ini. Kita masuk cerita yang ketiga, Jalan Babakan Siliwangi, termasuk juga kawasan Forest Walk. Forest Walk itu ada jalan di ini, aku nggak tahu ini hutan buatan atau hutan asli ya, pokoknya itu pemandangannya hutan-hutan gitu, ada jalan gitu, jalan-jalan, termasuk wisata juga. Tapi ada kisah horornya
Kawasan Jalan Babakan Siliwangi ini dipercaya dulu ada kejadian anak kecil kecelakaan di jalan ini dalam kondisi memegang boneka atau memeluk boneka, dan boneka itu terlempar dan menggantung di salah satu pohon di sekitar situ, dan sampai sekarang nggak tahu pohonnya yang mana. Dan katanya di salah satu pohon di kawasan itu ada satu pohon, dan di pohon tersebut sering terjadi penampakan anak kecil sambil menangis. Kalau kalian mau coba datang sendirian aja ke situ malam-malam untuk membuktikannya. Karena aku nggak pernah mengalaminya. Bagi kalian yang penasaran dan pemberani, silahkan dicoba. Sama seperti Rumah Kentang, cerita ini juga masuk ke dalam film di tahun 2014. Kalian bisa cari di internet tentang film Babakan Siliwangi atau Forest Walk ini. Sekarang kita lanjut ke cerita keempat. Bandung Medical Center atau biasa disingkat dengan BEC. Ini juga sangat-sangat terkenal, banyak sebagai ajang uji nyali. Kalian bisa cari di YouTube, di Google dan sebagainya. Lokasi ini banyak digunakan oleh orang sebagai tempat uji nyali, dan aku sendiri pernah datang ke lokasi ini bersama teman-teman. Tapi pada saat aku datang ke situ, itu BMC sudah dalam proses renovasi, ada petugasnya, jadi kami nggak boleh masuk, nggak boleh meliput isinya malam-malam, atau mungkin siang juga nggak boleh karena dalam proses renovasi. BMC ini adalah sebuah rumah sakit peninggalan zaman Belanda yang pembangunannya masih belum selesai. Tapi nggak tahu ya kalau untuk tahun ini, sekarang ini, apakah sudah beres atau enggak. Tapi dulu lama sekali nggak terselesaikan, tergeletak, terbengkalai begitu saja, dan tempat ajang uji nyali di situ. Dan cerita yang paling terkenal yang tersebar ke masyarakat itu adalah cerita bayi menangis mencari ibunya di ruangan bayi di rumah sakit ini. Selain dari sisi cerita, BMC ini juga kalau kalian datang langsung dan ngelihat bangunannya, itu penampilannya horor, ngeri gitu, auranya dari desainnya, warnanya. Tapi sekarang mungkin sudah diubah semua menjadi bagus, mungkin aku nggak ada datang lagi. Tapi dulu itu tampilannya aja udah ngeri lah, seperti gimana ya, seperti di film-film horor gitu di settingnya, padahal itu asli ya, bukan di setting film atau gimana. Memang kondisi desain tampilan dari luarnya itu memang mengerikan. Kalian bisa berkunjung langsung kalau boleh masuk, karena sekali lagi aku bilang sekarang dalam pembangunan kayaknya. Kalian bisa cari aja di internet untuk lebih lengkapnya gimana video di BMC ini. Sekarang kita masuk cerita yang kelima, Jalan Cipaganti. Ini lumayan terkenal juga, padahal jalannya ini bagus, indah untuk photoshoot, hunting foto gitu, keren, bagus. Tapi dibalik keindahan jalannya, pemandangannya itu, ada cerita horor di jalan ini. Konon katanya jalan ini adalah komplek perumahan bangsawan Belanda, dan cerita horornya adalah di jalan ini ada penampakan pendekar tanpa kepala. Ada juga yang berasumsi bahwa penampakan di sekitar Jalan Cipaganti ini adalah korban kecelakaan di jalan tersebut. Ya kita nggak tahu yang mana yang benar ya, karena bukan aku yang mengalaminya langsung melihat kondisi penampakannya. Mungkin kalian mau nyoba malam-malam ke Jalan Cipaganti, kalau penasaran seperti apa silahkan. Kita lanjut ke cerita yang ke-6, Museum Pos Indonesia. Ini bangunan Belanda. Ya kalau kita lihat dari luar itu arsitekturnya, desainnya itu bagus ya, agak-agak Eropa gitu. Tapi selain bagus desain penampilannya, juga ada rasa-rasa ngeri gitu. Apalagi kalau misalnya kalian datang ke situ jalan-jalan sekelilingnya sore hari,
itu auranya coba aja lah pokoknya. Dan yang menjadi cerita horornya itu ada pada lantai bawah tanahnya. Ada patung yang kalau kita lihat ke patung tersebut, katanya patung tersebut malah menatap balik ke kita. Kalau kita memperhatikan dia. Kalian mau coba? Coba aja datang. Oke, jadi begitu aja, ada 6 cerita di Kota Bandung. Apakah kalian pernah mengunjungi salah satu dari cerita yang aku sampaikan tadi? Atau kalian penasaran mau coba juga? Silahkan. Tapi ketika kalian berkunjung, tetap harus mengikuti aturan yang sudah dianjurkan. Jangan seenaknya aja ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik subscribe di bawah itu untuk membantu channel ini semakin berkembang. Terima kasih.